Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kades membeli tomat di pagi hari. Yang menjawab salam dengan semangat, kita doakan lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, Minggu 7 September 2025, dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik peran kepala sekolah mentor dalam pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Silvi Hefria MPD, Ibu Ruspa RSkom MPD selaku fasilitator kelas B BCKS Sumatera Barat. Yang kami hormati Ibu Raudati SAG, Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kampung Lapai Nanggalo. Bapak Muhammad Dasir SPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 48 Ganti. Ibu Fevi Yulita MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 20 Indaru. Bapak Firnaldi MPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Air Tawar Barat. Ibu Yumlisma SPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 Ujung Gurun. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bakal calon kepala sekolah kelas B Sumatera Barat dan hadirin yang berbahagia. Bapak dan Ibu, Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, quote ini mengingatkan kita betapa pentingnya pendidikan dan betapa besarnya dampak kita untuk generasi emas di masa mendatang. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Mentor yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, dari wajahnya terlihat cerah dan semangat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya, apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing kami, yang telah menginspirasi kami selama 3 hari di sekolah Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita masuk langsung ke dalam sesi berbagi praktik baik peran kepala sekolah dalam pengembangan tenaga pendidik serta strategi kolaborasi. Untuk yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Fevi Yulita MPD, Kepala SD Negeri 20 Indaro. Ibu Fevi merupakan juara 1 kepala sekolah berprestasi. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Beliau juga mempunyai banyak sekali prestasi yang lain yang tadi sudah ketika saya tanya itu banyak sekali, dan mungkin kalau kita catat semuanya tidak muat di satu buku Bapak dan Ibu. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan paparan dari Ibu Fevi. Waktunya selama 30 menit paparan tentang peran kepala sekolahnya ya Ibu. Untuk Ibu Fevi, kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bersama-sama apa saja yang bisa kita ambil nanti dari Ibu Fevi Yulita MPD. Kepada Ibu, disilahkan. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita terjadwal sebagai berbagi praktek baik ya di Masjid ini. Selanjutnya selawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, Ibu-ibu fasilitator dan ibu-ibu bapak mentor, serta yang kami banggakan Bapak Ibu calon kepala sekolah se-Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai berbagi praktek baik, kami di sini bukan sebagai guru atau menggurui Bapak Ibu ya, tapi kita berbagi apa yang telah kami lakukan dan apa nanti yang akan Ibu ambil yang baik-baik saja. Ya Bapak Ibu, kita mulai. Peran kepala sekolah dalam pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan serta strategi kolaborasi. Bapak Ibu, ada kata kuncinya peran kepala sekolah itu jadi kepala sekolah itu Bapak Ibu, kata kuncinya adalah pemimpin pembelajaran. Yang kedua, agen perubahan di sekolah. Jadi berubah tidaknya sekolah tergantung kepada pimpinannya. Terus kunci suksesnya adalah bagaimana kepala sekolah mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sekolah. Jangan sekali-kali kita menyalahkan guruku tidak pandai IT, tapi bagaimana kita menempatkannya nanti, membinanya sehingga dia bisa berprestasi. Terus ada kolaborasi. Nah ini dia. Jadi peran kepala sekolah itu Bapak Ibu, bagaimana memimpin pembelajaran, bagaimana supervisi akademik, ini tujuannya adalah mutu pendidikan. Kemudian bagaimana kita sebagai motivator, memotivasi para guru sehingga dia bersemangat untuk membelajarkan siswa dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Terus manajer SDM, bagaimana kita menempatkan SDM kita, siapa yang akan kita tempatkan nantinya di kelas tinggi atau kelas rendah, itu termasuk peran kepala sekolah. Nah ini kita mulai Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah itu harus memberikan teladan Bapak Ibu. Apa teladan yang telah kami lakukan di SD 20 Indarung? Yaitu kalau pagi itu datang lebih awal, disiplin berpakaian, jangan pakaian kita sebagai pakaian misalnya pergi pesta, sesuaikan dengan pakaian untuk sekolah. Itu yang telah kami lakukan. Datang lebih awal, menyalami siswa yang datang. Jadi di depan pagar kita sudah berdiri pagi-pagi. Guru pun nantinya Bapak Ibu yang terlambat akan malu sendiri. Jika kita tidak datang lebih awal, oh Pak, jam 8 di rumah, jam 9 lah kok tiba nak bahas itu. Prinsipnya demikian. Jadi kalau kami di SD 20, lupa pasang spanduknya satu teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi 1000 kali kita memberi nasihat kepada guru, siswa, kalau tidak ada teladan bagi kita, tidak akan berhasil. Walaupun satu teladan, ya Bapak Ibu, itu yang kami gunakan di SD 20. Terus menguasai dasar-dasar pedagogik dan teknologi pembelajaran. Jangan nanti guru pandai teknologi, kita tidak pandai. Bagaimana tubuh kepala sekolah pandai bertanya ke guru. Jadi walaupun bagaimana tingkatkan kompetensi kita sebagai kepala sekolah. Aku tidak bisa loh. Bisa orang bisa wak. Nah, terus yang kedua adalah mengarahkan dan mendukung guru. Di SD 20 kami membentuk suatu kombel Bapak Ibu di komunitas belajarnya Seteguh Batu Karang namanya. Jadi di sini kami setiap hari Jumat terjadwal sebagai kegiatan kombel. Di dalam kombel kami menggunakan kegiatan itu dengan berbagai macam kegiatan yang dibutuhkan
oleh guru untuk meningkatkan kompetensi guru di Kombel tersebut. Jadi Kombel itu memang digunakan untuk berbagi praktek baik, ada informasi-informasi yang akan disampaikan. Bergantian ya Bapak Ibu, tidak selalu saya yang memberikan materi. Bisa jadi guru kelas 6 dia berbagi praktek baik, misalnya tentang menanamkan konsep KPK FPB. Jadi permasalahan pembelajaran kami bahas pada hari Jumat, setiap hari Jumat. Mulai pukul 11 siswa pulang ya, karena kami sekolahnya 5 hari, makanya hari Jumat sampai jam 11 siswanya, yang gurunya tetap sampai jam 3. Jadi disitulah kami mengarahkan dan mendukung guru dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, permasalahan yang ada diselesaikan di dalam Kombel. Baik, terus bagaimana menciptakan iklim sekolah yang kondusif? Kita ada membangun budaya sekolah yang berorientasi pada siswa. Ini dia, kalau hari Senin kami upacara bendera, masuk pukul 7 ya Bapak Ibu. Hari Selasa kami acara ke Minangkabau. Nanti ada videonya, kita tonton sedikit. Rabu kami istilahnya sipak rago. Siap, sepakat, Rabu bergoro. Yang bergoro ini Bapak Ibu bukan di kelasnya masing-masing, tapi misalnya kelas 6A, 6B, 6C, kelas 6A goro di kelas 6B, kelas 6B goro di kelas 6A. Sekali sebulan kelas 6 goro ke kelas 5. Jadi tidak harus di kelasnya masing-masing, karena dia suka melempar Bapak Ibu, itu permasalahannya pertama awal, melempar kertas ke kelas sebelah. Karena tidak kelas dia kan dilombakan setiap semester nih, kelas terbersih, ada pialanya nanti, piala bergilir. Beli piala itu Bapak Ibu 75 tidak set gitu. Jadi kita harus cari apa pula untuk memberikan reward. Kalau di Padang ini satu set itu 75.000, kasih aja piala bergilir. Di tahun besok kita tidak beli piala lagi untuk lomba tersebut, karena kalau kita lombakan dia akan berkolaborasi pula Bapak Ibu dengan orang tua. Orang tua sibuk pula membersihkan kelas, karena yang sipak ragu ini Bapak Ibu kami sekali sebulan bersama orang tua. Nah, jadi goronya bukan di kelasnya masing-masing, di kelas lain. Karena kalau di kelas dia sudah biasa kan, ini dia tidak akan lempar sampah apapun jenisnya ke kelas lain. Dia tahu nanti kita juga akan membersihkan. Nanti yang kami laksanakan ya Bapak Ibu. Kamis kami senam itu 7 menit, kemudian tapis 7.30 sudah berada di kelas. Tapis ini sudah ada pula yang kelas 1 ada surat-suratnya sudah terjadwal, ada programnya. Kelas 1 surat apa yang harus dikuasai itu sudah dilaksanakan. Terus Jumat kami nuansa iman dan makan makanan sehat. Jadi sebelum nuansa iman kami makan bersama di lapangan dengan makanan yang sehat. Jadi minimal pada hari itu orang tua menyediakan makanan untuk anak, harus makanan sehat, karena setiap harinya juga dianjurkan Bapak Ibu. Karena ada juga anak-anak itu yang membawa makanannya mie, yang siap-siap saji ini. Makanya kami buatlah teori seperti ini. Jadi terbiasa orang tuanya memberikan, nanti difoto sama bu guru, kami foto, kami kirim ke orang tua. Itu tugas bagi kelas masing-masing. Apa makanan dibawa anaknya difoto. Nanti ada komentar Bapak Ibu untuk Jumat depan tidak ada lagi anak-anak yang makan mie, makan ini ya, karena tidak sehat. Itu komentarnya nanti. Anak-anak yang terlambat juga begitu, difoto dikirim ke orang tua. Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk hari besok anak-anak kita tidak ada lagi yang terlambat. Yang terlambat hari ini ya. Terus Senin sampai Jumat sholat duha tetap dilaksanakan di sekolah. Terus
Senin sampai Kamis sholat zuhur berjamaah. Itu budayanya. Kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Ini tentu ada foto-fotonya nanti Bapak Ibu, bagaimana menciptakan supaya bagaimana kelas itu dapat anak merasa nyaman di dalamnya. Itu satu tadi harus bersih ya, bersih dan penuh dengan alat peraga yang memang pembelajarannya materinya tentang itu. Setiap minggu diganti ya Bapak Ibu, tidak satu semester itu saja. Ini diganti minggu depan apabila lagi, itu yang dipelajari. Terus kita tonton sebentar. Ini yang apa nih buat yang ini dulu Pak, bisa dibuka. di SD Negeri 20 Indarung. Selamat datang di SD Negeri 20 Indarung. Selamat pagi, Dunsana Kasadono. Selamat pagi, sahabat sekolah dasar. Kali ini kita akan menampilkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kita terapkan di sekolah dan di rumah. Yuk teman-teman. Yang pertama, bangun pagi adalah awal yang baik untuk memulai harimu. Selain meningkatkan kedisiplinan, rutinitas ini juga bermanfaat loh untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua, bagaimana? Karena bukan hanya kesehatan fisik saja yang diperhatikan. Rajin beribadah akan meningkatkan kesehatan mental, menghilangkan stres dan tekanan. Di sekolah kami, ketika azan zuhur berkumandang, semua warga sekolah ikut melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, berolahraga. Usaha kita untuk menunjang kehidupan yang sehat. Yuk mulai sekarang rutin olahraga. Kebiasaan olahraga yang rutin akan membuat kehidupan yang baik di masa depan. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Kebiasaan makan bergizi juga tak kalah penting. Pastikan makanan yang kita makan bergizi dan seimbang. Karena jika kita banyak, maka jagalah pola makan kamu ya. Yang kelima, gemar belajar. Belajar kunci kesuksesan. Jangan biarkan rasa malas menghambat untuk menggapai masa depan.
membuat diri menjadi peduli dengan lingkungan. Kita akan menjadi pribadi yang toleransi dan punya rasa kebersamaan. Gugus 5 Dan yang ketujuh, di tanah datar ya Bapak Ibu, aktivitas dari bangun tanah pagi datar. tergantung dari jam tidur. Kurangi kebiasaan bermain gadget sampai larut malam agar tidur cukup. Yuk teman-teman, jaga kesehatan kamu ya. Ini lagi Pak. Yang budaya sebelah. Nah, ini kegiatan Minangkabauan Bapak Ibu. Kami menggunakan juga permainan tradisional supaya menghilangkan kegiatan anak dengan gadget. Jadi kami setiap hari Selasa ada kegiatan Minangkabauan, ini contoh salah satunya. Nah, kemudian apalagi peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, mendorong inovasi dan kreativitas. Jadi memotivasi guru itu yang telah kami lakukan. Inovasinya adalah kami sudah menggunakan pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Kemudian diusahakan dalam pembelajaran selalu menggunakan TIK. Terus mengapresiasi praktek baik guru agar jadi budaya dengan memberikan reward. Ini contoh-contohnya. Ini hanya satu tabung kecil ya Bapak Ibu, dikasihkan pada guru terbaik, guru terrajin, guru apa lagi. Jadi reward itu boleh dengan berbagai penilaian. Guru terbaik semester ini adalah, tapi walaupun misalnya Bapak Ibu fotonya saja kita pajang di pajangan sekolah, tidak harus hadiah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang tidak ada sempat membeli hadiahnya, dipajang aja foto. Jadi guru terbaik kita untuk semester ini adalah tuh ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisor ini adalah melaksanakan supervisi, karena Bapak Ibu supervisi itu tujuan utamanya adalah memperbaiki pembelajaran guru di kelas. Makanya guru dibimbing. Nih. Jadi langkah supervisi itu ada pertemuan awal. Ini yang terjadwal ya Bapak Ibu. Pertemuan awal dengan guru, kita lihat sebelum pembelajaran kita laksanakan, dilihat dulu perangkat pembelajarannya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada lagi setelah selesai ini pasca supervisi. Jadi setiap pelaksanaan supervisi itu Bapak Ibu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dievaluasi, kemudian ditindaklanjut. Ini yang penting. Kalau tidak kita tindak lanjut, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Misalnya dari 27 guru saya, misalnya ada 20 orang tidak paham dengan pembelajaran berbasis proyek tadi misalnya. Apa tindak lanjut saya lakukanlah
workshop, intake karena banyak ya 20 orang. Tetapi kalau 2 orang saja itu dibimbing saja secara pribadi, tidak harus mengadakan workshop IAT karena hanya 2 orang yang tidak paham. Tak mungkin pula workshop yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu, supervisi itu seperti itu, memberikan apresiasi kepada guru seperti yang tadi, boleh dengan pujian, penghargaan atau sertifikat saja. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang positif, kekeluargaan saling mendukung. Di sini Bapak Ibu yang paling penting itu dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, komunikasi kita harus baik kepada guru. Jangan kita seakan-akan menyalahkan guru terus. Tidak ada pernah salah itu dari kita ya. Sudah, guru ini salah, itu. Kenapa ibu begini? Kenapa begitu? Tapi introspeksilah diri kita, komunikasilah dengan baik dengan guru tersebut, sehingga dia akan berubah menjadi teladan disiplin, integritas, sehingga guru termotivasi untuk meniru. Ini yang tadi sesuai dengan tema kita tadi dalam memberikan teladan. 1 teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Memberikan dukungan moral dan emosional saat guru atau staf menghadapi kesulitan. Jadi jangan guru komunikasi dengan kita, Bu, saya tak bisa ini, Bu. Awak guru tak bisa. Tapi tanggapilah dengan baik. Itu yang kami lakukan ya Bapak Ibu. Sehingga kondisi di sekolah akan kondusif. Jadi pertama itu sekolah yang kondusif itu yang penting Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita tidak hati kita sudah tidak baik lagi dengan siapapun yang berada di sekolah, kita pergi sekolah itu akan menjadi beban. Ini peran sekolah sebagai manajer SDM, merencanakan SDM ya Bapak Ibu, mengidentifikasi jumlah. Jadi berapa jumlah guru, berapa jumlah kelas kita, kita buatlah perencanaannya, berapa orang guru yang menurut kita yang bisa ditempatkan di kelas atas atau di kelas rendah, atau sebagai guru ini atau sebagai bendahara. Itu dalam perencanaan. Organisasinya menempatkan guru staf sesuai dengan keahlian dan minatnya. Ibu ini jadi bendahara yo, ini balik tongsen pandai menarik guru, pandainya masih mikir ke kalau kali itu masih mikir dijadikan bendahara apa akibatnya. Nah itu ya Bapak Ibu, dalam perorganisasian harus tepat, menempatkan guru harus tepat. Untuk mengarahkan dan pembinaan, memberikan arahan dalam melaksanakan tugas, itu barangkali sudah seluruh upaya Bapak Ibu. Mengembangkan SDM, memfasilitasi pelatihan workshop PKP. Ini Bapak Ibu sebagian besar ini yang kami laksanakan dalam Kombel. Jadi apakah kami mengadakan pelatihan, apakah workshop, hasil dari supervisi dan rapor pendidikan kami di mana rendahnya. Itu nanti yang perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan, ada rekomendasi prioritas untuk RKT 1 tahun, ada rekomendasi keseluruhan untuk jangka panjang 4 tahun ya Bapak Ibu. Di sana evaluasi kinerja. Jadi Bapak Ibu ini sudah seluruh sekolah menggunakan ini ya, ada PKG, ada PKKS, memberikan perbalik yang kondusif, memberikan penghargaan atas prestasi dan perbaikan bila ada kelemahan. Jadi bukan direndahkan dan dikucilkan guru yang tidak berprestasi, tapi dibina supaya dia tahun depannya berprestasi. Kemudian terakhir, strategi kolaborasi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu kolaborasinya dengan siapa saja, dengan guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua. Tentunya Bapak Ibu komunitas belajar, ada guru tadi kan, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan sekolah, mengadakan forum refleksi pembelajaran. Jadi di hari Jumat itu Bapak Ibu kami mengadakan juga refleksi pembelajaran namanya. Jadi apa
Jumat terakhir sekolah di Kombel. Kemudian berkorelasi dengan eksternal ya Bapak Ibu di luar sekolah dengan sekolah lain. Menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah itu wajib Bapak Ibu. Dengan instansi pemerintah lainnya seperti SPN Padangpasi kami lakukan kan, karena sebagian besar murid kami adalah murid dari SPN polisi, pelatihan polisi di Padangpasi ya Bapak Ibu. Pagarnya saja bedanya dengan asrama. Sering kami manfaatkan untuk orang tua itu untuk memberikan pembelajaran misalnya tentang narkoba, tentang lalu lintas. Jadi setiap bulannya itu mesti ada orang tua yang memberikan pembina upacara di sekolah sambil memberikan pembelajaran tentang narkoba tadi. Kalau dengan puskesmas punya usaha, kami kerjasama dengan CSR Semen Padang untuk fasilitas sekolah, dan ini setiap tahun dapat semen 100 karung. Kemudian ada beasiswa untuk siswa miskin juga dari CSR Semen Padang. Kemudian dengan masyarakat dan lembaga non formal, menggunakan tokoh masyarakat. Jadi Bapak Ibu, di mana saja sekolahnya nanti kita harus tahu siapa Pak RT di sana, siapa Pak Lurah di sana, siapa Pak Camatnya. Jangan kita sekolah saja lurus, jadi ada, karena akan mempermudah dalam terjadinya sesuatu nanti. Kita cari siapa ya Pak RT di sini, ya Pak RT, saya sebagai kepala sekolah baru di sini. Seperti itu yang kami lakukan. Terus, ini foto-foto kegiatannya di Kombel. Ini guru bersama polisi berapa orang di sini Bapak Ibu. Ini kebetulan kami sebelum 5 hari sekolah berkunjung ke SD percobaan Ujung Urun, karena dia sudah melakukan lebih dulu dari sekolah kami belajar ke sana. Kemudian ini ada kunjungan dari KKB Gugus 5 Tanah Datar. Ini ada penilaian UKS. Kami dapat juara 1 juga SKP Bapak Ibu. Terus ini polisi yang sedang memberikan pengarahan orang tua itu, orang tua bagi murid kami. Terus ini guru bersama orang tua. Ini 1 kali sebulan. Ya Bapak Ibu, selanjutnya terima kasih. Itulah yang telah kami laksanakan di SD 20 Indaru. Belum semuanya dapat kami laksanakan Bapak Ibu, tapi baru sampai di sana. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Fevi Yulita MPD dari SD Negeri 20 Indaro. Boleh mungkin beri aplaus yang meriah buat Ibu Fevi Yulita MPD. Terima kasih Ibu. Dari Ibu Fevi Yulita MPD kita bisa dapatkan inspirasi bahwasanya kunci sukses adalah teladan dan kolaborasi. Beliau juga memberikan kata-kata inspiratif, yaitu 1 teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Luar biasa, 1000 nasihat. Dan beliau juga mempunyai kombel yang bernama Kombel Seteguh Batu Karang. Semoga praktik baik yang disampaikan oleh Ibu Fevi bisa menjadi dasar untuk kita bakal calon kepala sekolah, agar menjadi kepala sekolah yang memberi teladan dan membangun kolaborasi. Terima kasih Ibu Fevi. Luar biasa. Kita lanjutkan untuk kepala sekolah mentor yang kedua. Kepala sekolah mentor yang kedua yang akan berbagi praktik baik kepada kita hari ini adalah Ibu Raudati SAG, Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Kampung Lapai, Nanggalo. Beliau juga merupakan salah seorang kepala sekolah berprestasi, dan beliau sudah berhasil mengangkat sekolah beliau menjadi sekolah adiwiyata. Mari kita saksikan bersama-sama paparan dari Ibu Raudati SAG. Kepada Ibu disilahkan. Sama terserah angka untuk
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia beliau. Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu-ibu Fasil dari BGP, Bu Ruspa, Ibu Lil, kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu KS Mentor. Sebenarnya kami belum apa-apa rasanya, belum pantas berdiri di sini sebenarnya Bu Ruspa. Tetapi karena dibebani tanggung jawab, kami berupaya juga semampunya. Gitu. Nah, jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Rodanti SAG, Kepala Sekolah SDN 12 Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Sesuai dengan gelar, latar belakang pendidikan saya adalah dari guru PAI. Ada guru PAI di sini Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya sudah ada kader di sini Bapaknya. Iya. Jadi Bapak Ibu calon kepala sekolah yang sesekte dengan saya nih, ada dari Padang ya, ada Pak Zulkifli, ya, mohon berdiri Bapak. Iya, walaupun ini bukan KS mentornya boleh ya Bu ya. Ini satu lagi Bu cantik, Ibu Sri Azizah Marsha. Iya, PAI juga. Iya. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Yang penting ada kemauan, ada keinginan, dan pasti ada usaha. Jadi di sini Bu Pepi sudah menggambarkan tadi bagaimana kegiatan beliau. Tetapi kalau kegiatan saya tidak gambarkan di sini, hanya berupa teori saja, mohon maaf. Yang sudah melihat ke sekolah saya ini 7 orang BCKS sudah melihat bagaimana kita di lapangan. Benar Bapak Ibu? Benar. Jam 7 kami sudah berkegiatan. Bapak Ibu BCKS tidak terikuti Bu Ruspa. Beliau datangnya sudah lebih dari itu. Jadi seandainya kita tidak punya komitmen, tidak punya aturan seperti itu, tidak mungkin kita buru-buru tanda tangan ya. Kita jam 7 kita memang sudah berada di lingkungan sekolah. Baiklah, ini saya akan bawakan mencoba-coba memberikan semacam bimbingan, arahan, walaupun ini bukan karya saya, cuman menyampaikan bagaimana peran kepala sekolah di dalam pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini pendahuluan saya gambarkan ya. Ini menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Begitulah menurut Undang-Undang RI tentang definisi pendidikan itu sendiri. Ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu selaku salah seorang pendidik, itu pendidikan itu bagiannya adalah pendidik ini yang
Ibu ya. Kalau pendidikan tidak ada pendidik itu mustahil. Siapa yang akan bekerja? Yang akan menjadikan murid itu memiliki kekuatan spiritual, memiliki penilaian diri, memiliki kepribadian yang bagus melalui tangan-tangan pendidik tersendiri. Nah, kepala sekolah lah yang berperan di dalam menciptakan pendidik yang seperti dimaksud oleh undang-undang ini. Ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu nanti sekarang masih guru, baru calon Kepsek, sudah jadi Kepsek. Ini Bu, tuntutan undang-undang untuk kita. Ya Bapak Ibu, nah ini dasarnya. Di kepala sekolah itu orang yang memimpin suatu lembaga pendidikan formal. Boleh saya bertanya Bapak Ibu? Sudah siapkah Ibu menjadi pemimpin pendidikan formal? Sudah siap? Insyaallah. Siap dong Bu Rosi, karena sudah BCKS, bakal calon ya Bu ya? Iya, bakal, sekarang masih BCKS ya Bu? Bakal calon kepala sekolah. Nah, kalau sudah berada di tahap ini, Bapak dan Ibu BCKS siap dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Nah, di latar belakangnya yang tadi, terus latar belakang. Nah, kita teruskan lagi. Kalau diteorikan jadi sulit Bu, tapi setelah kita di lapangan, nanti kita akan temukan kemudahan dengan berbagai macam mitra kerja kita. Gimana supaya tugas kita lancar, tugas kita berjalan dengan aman nyaman? Yang harus kita rangkul adalah mitra kerja kita, karena peran kita ini ada selaku edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, pencipta iklim kerja, dan kewirausahaan. Luar biasa sekali menjadi kepala sekolah ini Bapak Ibu. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Ya, kita teruskan. Nah, kepala sekolah sebagai edukator, apa artinya? Di samping kita sebagai kepala sekolah ini juga peran kita adalah sebagai pendidik. Dengan menunjukkan komitmen yang tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Bagaimana cara kita meningkatkan komitmen? Seperti tadi Bu Pepi bilang, kalau kita punya komitmen di guru kita pra-PBM kita mulai jam 7 ya Bu ya. Kita ada rapat ya. Kita memberikan komitmen, kita sepakati jam 7. Kalau jam 7 bel kita bunyikan. Kalau sekolah kita dipagari, ditutup pagarnya, kita tegur mobil di luar. Boleh kita marah Bu? Boleh kita marah? Tidak. Ya udah deh. Pakai mobil di luar, jadi nggak macam ke dalam. Karena sudah ada komitmen yang tinggi dengan aturan dan komitmen yang kita buat. Kemudian kepala sekolah sebagai manajer, yaitu pengelola. Tidak mesti kita yang bekerja, ya begitu Ibu Dona? Nggak awak negara jauh sadar Ibu. Apa fungsi kita? Kita menjemput kerja, lalu membagi habis kerja itu. Enak ya jadi website ya? Pak Pak Kota diajak rapat deh Pak Kasih sama Pak Kadis, bla 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 ini katanya. Kita jelaskan, kita bagi sesuai perannya. Kerajaan Ibu 2 hari lewat briefing bagi ya, evaluasi bagi ya, sampai di mana pekerjaan yang dibagi itu terlaksana. Begitu Pak Firnadi, itu kayak itu Pak. Karena awak duduk di kolektor itu apa, mengerjakan apa? Seperti itu. Jadi membagi habis kerja itu kita sebagai selaku manajer. Terus kita kepala sekolah juga sebagai administrator. Ilmunya lengkap loh Bu untuk jadi Kepsek ini. Kenapa? Untuk pengelolaan keuangan kita ada DU-nya dari keuangan Busel.
laporan bos, tidak ada. Jadi Kepsek bersama timnya, ya Bu. Siapa tim itu? Ada kepala sekolah, ada bendahara bos, ada operator bos. Kalau bendahara nggak bisa kerja sendiri, boleh tambah operator bos, tambah satu lagi anggotanya. Ilmunya harus lengkap. Bagaimana caranya membuat penatausahaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan bos. Ya gitu Bu Pepi. Begitu ya, ilmu kita harus lengkap. Jadi beruntunglah kalau Bapak Ibu BCKS ini, dia sebelumnya ditugaskan oleh Kepseknya selaku bendahara. Ada Bapak Ibu? Ada. Boleh cari tahu berapa yang kepala sekolah, berapa orang BCKS yang berfungsi sebagai bendahara bos? Alhamdulillah, ya Bu ya? Seperti itu, karena ilmunya seperti itu. Yang mantan-mantan banyak nih dulu, wah iya begini enggak. Kalau 10 tahun, wah jadi bendahara Bu. Begitu ya? Seperti itu. Karena Ibu juga gitu dulu. Sebelum menjadi promosikan diri Kepsek, megang bendahara itu 10 tahun loh Bu. Nah itulah ilmu. Jadi kalau ada kepala sekolah memberi tugas kepada kita, jangan menolak. Kenapa? Kalau dia memberikan tugas kepada kita, berarti dia memberikan ilmu. Ibu ya? Di selaku administrator berkenaan dengan pengelolaan keuangan, tercapainya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan tidak lepas dari faktor biaya. Seperti yang disampaikan Bu Pepi tadi, bagaimana kita bisa menganggarkan keuangan bos itu berasal dari rapor pendidikan dibaca ya, terus disusun kerja tahunan, kerja menengahnya, baru nanti sampai ke anggaran. Jadi setelah dibaca rapor pendidikan, pada umumnya kita lemah di media. Mungkin hanya 10% saja dari guru kita, guru ibu, umpamanya guru saya yang pandai IT, yang bisa mengajar di kelas pakai Infokus, pakai laptop, pakai media pembelajaran IT. Nah di situ akan terbaca, berarti kita harus adakan IHT kan namanya, BIMTEK kan namanya, untuk guru itu meningkatkan kompetensinya di bidang IT. Ya. Tolong kodekan Pak Fir, dan waktunya Pak. Iya, masih banyak ya. Kemudian kepala sekolah selaku supervisor. Secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi atau yang sekarang namanya apa Bapak Ibu? Apa namanya sekarang? Observasi. Secara berkala. Kemarin Bapak Ibu BCKS kelompok apa ini? Kelompok apa? Mana dia? Ini dia. Tidak nampak sama Ibu itu ketahuan ya? Tidak nampak ya kelompok. Orang nampak namu itu. Kelompok apa? Kelompok Dekornes. Oh iya, agak canggih setiap waktu itu Pak Nah? Dia berasal dari akronim nama ini. Iya betul. Sering disebut. Oh begitu. Tepuk tangan untuk Dekornes dulu semuanya. Karena posisinya sering di sudut, dikasih nama Dekornes. Aspek itu gambaran kepala sekolah Bu. Itu gambarannya Bu ya. Menjadi Kepsek itu bukan hanya duduk di meja saja. Kalau ambil guru wacana, contoh seperti ini, mana namanya sekarang? Oh terbalik rupanya. Sering terlambat guru kita. Bisa terlambat, ini terlambat lagi. Terus kita mikir-mikir ini, kita sudah komitmen jam 7 bel. Dia datang 7:30 terus, 7:04 apakah kita langsung marah? Tidak seperti tadi. Ayo mana dia? Kenapa ya? Aduh, bilang saya dulu ya. Kenapa Ibu sering tidak melanggar komitmen kita? Kita masuk jam 7 sudah kita rapatkan, sudah kita sepakati. Tapi Ibu datangnya jam 7:04. Boleh sekali? Boleh? Cerita
panjang lebar, anaknya sakit ternyata. Orang tuanya sakit ternyata, rumahnya jauh ternyata. Macet. Yang besok yang tadi udahnya sakit loh. Jadi seperti itu gambaran Pak ya. Berarti yang sponsor saya lakukan ini. Kenapa ya ini ada merek kita nggak ada? Itu contohnya ya. Jadi kita tidak cuek. Kita perhatian supaya apa-apa program, apa-apa komitmen yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan semestinya. Jadi begitupun dengan supervisi dan observasi ini. Mentang-mentang kita selaku Kepses, selaku kepala sekolah, kita tidak boleh seenaknya saja hari ini kita supervisi ya, itu masuk langsung. Sementara itu baru ujung, masuk dengan tiba-tiba. Boleh Bapak Ibu? Bapak Ibu selaku guru hari ini baru-baru menjadi bakal calon kepala sekolah. Bapak Ibu kalau diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaannya? Tidak nyaman. Wah, sedang duduk, sedang membuka pelajaran, maksudnya prosedur. Bu Nelis, Ibu sekarang supervisi. Mana Ibu? Mana ini? Bagaimana perasaannya? Tidak nyaman. Nyaman tidak? Nyaman tidak? Tidak. Kalau tidak nyaman, jangan seperti itu nanti ketika menjadi seorang kepala sekolah. Gitu. Jadi prinsipnya, ketika kita menjadi pemimpin, pembelajaran yang terbaik ambil. Jadikan itu selaku program kita. Pembelajaran yang tidak menyenangkan jangan diambil. Karena itu kita aja nggak suka, berarti orang juga tidak suka. Itu gambarannya ya. Jadi menggambarkan yang senyata-nyatanya dan sewajar-wajarnya. Jadi kalau kita observasi atau supervisi ke kelas, yang pertama apa dulu namanya? Iya. Ada ada prosesnya, ada nanti ya nanti yang kepala sekolah calon guru SPA sebelumnya lulus bisa saja guru SPA. Amin. Karena Kota Padang banyak yang kurang loh guru SPA, masih banyak yang PLT. Iya, ada calon-calon pengganti. Ya Bu Cici? Ya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu itu bukan hanya membaca. Kalau ini Bapak Ibu bisa baca, lebih pintar Ibu lagi cari ini. Tetapi yang paling tinggi adalah the experience, the big of teacher. Apa artinya? Pengalaman adalah guru yang paling besar. Betul tidak? Ya. Betul tidak? Betul. Di Ciko setiap Pak nan balik tonggak. Ya. Begitu ya. Nah kalau bagaimana seorang berlatih Pak? Seperti itu ya. Jadi di pra itu kita bikin janji dulu. Nah kan di program itu Bu awak kan supervisi perangkat apa? Ini Wak masuk observasi proses lain. Nah, Wak panggil dia ke tempat awak. Kapan Bu? Kapan Ibu bisa masuk ke lokal Ibu? Begitu Bu karakternya. Masuk ke ruang Ibu tuh kita izin dulu, bikin janji dulu. Oh ya Bu, kebetulan hari itu pembelajaran saya menarik Bu, bisa minta hari Kamis tanggal 20. Nah kita cetak. Kita bikin janji ya, tidak artinya apa? Tidak masuk begitu saja. Karena supervisi hakikatnya adalah sebuah pembinaan, bukan mencari kesalahan. Apa Bu? Supervisi adalah pembinaan dan pendampingan terhadap guru, bukan mencari salahnya guru. Sehebat-hebatnya guru, bukan kalau ditunggui oleh kepala sekolah pasti grogi. Iya Pak Zul? Ya grogi Pak Zul. Aku Pak Zul indah karena dia jadi khatib terbiasa tuh tiap Jumat. Jadi pada umumnya Islam Minang nih, Bu Ruspa mengaji di muko guru tuh payah nah Bu, dia usir. Nah seperti itu. Makanya kita buat janji dulu biar mereka mempersiapkan diri dengan maksimal. Habis Pak? Belum. Ya jadi itu sebagai Pak kita kalau lo sajam semua. Panjang waktu ya.
Jadi setelah kita bikin pra-nya, baru dijalanilah masuk akal-akalnya pada hari yang dijanjikan. Siap kita melihat, memperhatikan, mengobservasi ibu tuh atau bapak tuh di kelasnya. Habis itu kita bawa lagi ke kantor, Bu. Nanti setelah ibu selesai mengajar, ibu tunggu ya di ruang kepala sekolah. Nah, sudah, dia datang ke kita, itu namanya pasca. Di pasca ini nanti kita akan berikan refleksinya, apa masukan, apa kekurangan dan kelebihannya. Untuk apa? Untuk evaluasi dia di kelas itu sendiri. Oh, tadi saya kurang puas loh, Bu, medianya lupa. Saya medianya hari ini kalau direfleksi oleh Ibu Ruspa sama Bu Sri, berarti puas nggak tampil hari ini? Tidak belum puas, Bu, karena hanya berupa teori. BCKS lebih pintar masalah teori. Tapi kalau praktek lapangan berarti juaranya, gitu ya? Alhamdulillah. Ya karena nggak bisa dipelajari dibaca di situ karena kita yang alami. Kita ulang lagi, the experience of the big of teacher, the experience the big of teacher. Baik betul tuh Pak. Belo-belo lidah orang PAI bahasa Inggris loh Pak. Gitu ya? Nah seperti itu. Kemudian dari hasil seperti tadi, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Terus, apalagi kepala sekolah sebagai pemimpin atau leader. Di dalam teori kepemimpinan di sini katanya ada dua gaya kepemimpinan. Ada pemimpinan yang berorientasi pada tugas. Ada kepemimpinan yang berorientasi kepada manusianya. Kalau sebagai tugasnya mungkin dia sebagai apa? Sebagai wakil kah namanya, sebagai bendahara kah namanya. Kalau manusia itu gimana? Apa maksudnya? Kalau berorientasi kepada manusianya, jadi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian kepala sekolah. Sebagai pemimpin akan tercermin dari sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jujur. Jujur itu artinya apa adanya, bukan ada apanya. Ya Bu? Apa adanya, bukan ada apanya. Kemudian percaya diri, itu yang berubah. Kalau tidak percaya diri, tidak tagak mungko di muka guru dogo susah. Ibu tuh kalau tuh Cik Azul tahu bicara juga ibu besar ibu. Jadi terdengar guru seperti itu hilang percaya diri kita. Apapun yang akan kita sampaikan mereka tidak akan respon. Karena awak saya tidak percaya diri mengecek. Apalagi orang-orang yang akan menanggapi. Kemudian tanggung jawab ini yang nomor satu lagi. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita komitmenkan harus tanggung jawab. Terjadi masalah apa-apa nanti di dalam lingkungan PTK kita, PTK itu pendidik dan tenaga pendidikan kita bertanggung jawab karena yang akan dipanggil kepala sekolah. Umpamanya anak contoh kecil ya di jam pelajaran, anak kita entah apa-apalah, entah gimana, tiba-tiba saja disampaikan ke sekolah, anak ibu kecelakaan, ditabrak mobil, ditabrak motor. Disampaikan kepada kepala sekolah karena ketemu dengan kepala sekolah. Apa kita harus jawab? Itu bukan anak saya, tidak ada wali kelasnya, itu sampaikan aja ke wali kelasnya Pak Budi. Bisa kita seperti itu Bu? Tidak. Nah kita terima kasih infonya Pak, kita klarifikasi Pak aku sampai anak wak jam sedikit ibu di jalan Pak proses jam 11 ini belum waktunya pulang, tidak waktu istirahat. Kenapa Bu anak kita di jalan? Gitu ya, kita cari tahu dan kita bertanggung jawab apa yang terjadi. Kita akan dibawa ke rumah sakit ke Ibnu Sina yang dekat dari kami Pak.
sekolahnya tak BPJS pun tak bayar, Pak. Kecil orang tu bajai mampu 10 di kepalanya bagi 1 juta Bu. Apakah kita bilang orang tua bayar Pak nambah? Bisa kita seperti itu Bu, Bapak? Pasti kita akan bertanggung jawab karena masih di dalam jam pelajaran, gitu ya. Kemudian berani mengambil risiko, seperti tadi. Berani mengambil risiko dengan keputusan. Kalau jadi kepala sekolahku, istilah kami ya Pak, yang bentuk kue singkang Pak. Iya Bu Pepi, dia teh ange di bawah nge loh. Di Karajo di kecil dinas kecil guru lo yang jawab. Iya Pak, entah kok padas guru lo padas. Ada seperti itu Bu. Jadi kita berani mengambil resiko, tapi resiko yang sekecil-kecilnya dipahami, yang pasti ada yang enggak. Tapi kalau sudah dikomitmenkan, berani mengambil resiko. Itu gunanya kita dengan guru itu harus sharing briefing. Ini saya sudah bilang kepada BCKS saya nih Bu Ruspa, berarti digelari ratu briefing ya. Karena sharing briefing Bu. Kenapa saya tidak mau info-info apapun kedinasan, tidak mau dapatnya dari tetangga sebelah. Harus datangnya dari mulut kita. Karena kita BA1-nya SD 12 Kampung Lapai. Tepuk tangan untuk SD 12 Kampung Lapai Bu. Mohon Bu. Iya. Ya, Bu Ruspa lebih pintar, Bu Dr. Siti lebih pintar, tapi Bu Rodati BA1-nya di SD 12 Kampung Lapai. Sehingga berbagi praktek baik di sini benar-benar ada manfaatnya Bu ya. Bu Silvi itu setengah hari hidup di tempat saya. Sampai jam 3 ya Bu. Sampai jam 3 Bu Silvi betah nolongin saya loh Bu Rispa. Seperti itu. Izin 4 menit lagi ya. Alhamdulillah. Kemudian kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja. Iklim kerja apa yang dimaksud Bu? Iklim kerja yang kondusif. Kalau iklim kerja kita sudah kondusif, apapun yang terjadi kita kuat. Ya Bu? Kita akan kuat. Karena kita kompak. Karena kita bersatu. Jadi bisa menunjuk. Termotivasilah mereka untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul. Saya bukan begitu terlalu banyak untuk bicara dengan SD 12 Kampung Lapai karena saya baru saja dimutasi ke sana. Jadi kalau masalah prestasi itu masih di sekolah lama ya Bu ya. Iya lebih banyak karena ini baru karena sekolah regrouping ya. Ini luar biasa juga sebagai pencipta kondusif. Sekolah Ibu yang sekarang itu SD 12 Kampung Lapai merupakan 2 sekolah yang diregrouping pada tahun 2023. Coba Bu bayangkan 2 kepala jadi 1. Sekolah itu warnanya berbeda. Yang satu hijau sama oranye, satu kuning sama merah. Kepala sekolah juga 2, berarti 2 apa namanya? 2 kubu. Itu nanti kita satukan. Nah kalau iklim kerja kita tidak kondusif, mustahil kita akan bisa berbuat banyak. Alhamdulillah, seperti yang bapak-bapak Ibu BCKS yang sudah datang ke sekolah saya, bagaimana kesannya Bapak Ibu? Luar biasa apa biasa aja? Alhamdulillah. Jadi kompel kami itu tuh kami namakan The Amazing 12. Jadi sudah ditanya juga sama siapa yang namanya kompel hari itu. Jadi agak pelit berbagi ilmu, BCKS-nya yang banyak tahu. Jadi kompel kami namanya Amazing 12. Iya, Amazing. Itu luar biasa. Ya, kepala sekolah, kita iklim kerja, itu ya. Terus kepala sekolah sebagai kewirausahaan. Nah di sini pada umumnya kita atau saya selaku kepala sekolah dulu pernah membaca kewirausahaan itu hanya dikaitkan
dengan uang saja. Bahwa bisa mencari masukan titik masuk PM untuk guru bawah. Ya, gitu ya. Itu pemahaman kita dulu. Tapi sebenarnya keberhasilan adalah menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif serta memanfaatkan berbagai peluang. Apa yang saya lakukan di sana untuk sebagai kewirausahaan ini? Ini saya tahun ini mengajukan sekolah 5 hari. Karena sebelumnya masih 6 hari ya. Ini salah satu dari pembaharuan yang saya lakukan. Jadi, kenapa saya memilih 5 hari sekolah itu? Yang pertama adalah karena fasilitas memadai. Ya Bu ya? Walaupun ala-ala kita punya ruang aula, punya ruang multimedia, punya musala, punya UKS, punya lokal yang pas, satu lokal satu rombelnya. Jadi berdasarkan itu kami juga sudah sepakat dengan orang tua, wali murid kami sepakat dengan guru, makanya kami tahun ini mengajukan 5 hari sekolah. Supaya apa? Supaya proses yang berhubungan dengan proses pembelajaran beserta kompetisi gurunya bisa lebih maksimal. Bisa? Langkah-langkah yang ditempuh ini membuat kurikulum, memperkuat kapasitas manajemen, memperkuat sumber daya terhadap pendidikan, perbaikan dan berkesinambungan, manajemen berdasarkan fakta. Itu mungkin sudah tergambar dari pekerjaan sebelumnya. Nih, peran kepala sekolah memfasilitasi kesempatan luas seperti tadi, memotivasi guru, situasi yang harmonis seperti tadi ya, sudah tergambar dari pembicaraan kita. Iya, terima kasih. Banyak kekurangan, tidak ada kelebihan yang saya tonjolkan di sini, hanya tanggung jawab saja Bu Ruspa. Kita jadi mentor nih sulit loh. Kenapa? Harus ada nilai lebih kita. Tapi kalau di lapangan oke. Tapi kalau di hadapan BCK, di hadapan Ibu Dokter, aduh, habis geretek buktinya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Raudati SAG, Kepala Sekolah SD Negeri 12 Kampung Lapai, Nanggalo. Terima kasih Ibu. Dari Ibu Raudati kita belajar bahwa komitmen adalah kunci dari seorang kepemimpinan. Dan beliau juga mengatakan experience is the best teacher. Itu ya Bu ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka dari itu, setiap pembelajaran ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting diskusi kita hari ini dan hal apapun yang ingin didiskusikan nanti. Jadi saking terlenanya kita terpana melihat kepala sekolah inspiratif ini ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai lupa. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk kepala sekolah mentor berikutnya. Tidak kalah luar biasa juga, kita akan saksikan presentasi dari Bapak Dasir SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri 48 Ganti. Beliau dulu berhasil membawa SDN 06 Pasir Jamba dari yang berakreditasi B sehingga naik level menjadi akreditasi A. Luar biasa Bapak dan Ibu. Mari kita saksikan praktik baik dari Bapak Muhammad Dasir SPD. Kepada Bapak disilakan. Ikut berbening ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita bersama. Yang saya hormati Ibu Fasilitator dari PGTK Provinsi Sumatera Barat, Ibu Ruspa dan Ibu Siti, Ibu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Hapat, beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat di Kota Padang, Pak Pemradi,
SD Bapak ini sama dengan Kota Utara ya Pak. Kemudian saya hormati Bapak dan Ibu calon kepala sekolah adalah orang-orang hebat ya, yang berasal dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Aku baru dati ko, kalau kita pikir tadi lalai teko baru dati ko. Kemudian seteruskan para Bapak Ibu tim ya yang mensukseskan kegiatan di ruang B ya, ruang batu sangkar ya Pak. Pertama sekali puji dan syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini walaupun Kota Padang diguyur hujan, kita masih diberi kesehatan, iman umur bisa hadir bersama-sama di ruangan yang sangat presentatif nih Pak, Hotel Rocky di Kota Padang dalam rangka melaksanakan kegiatan sesi bagi kami kepala sekolah mentor namanya Pak ya, mentor di hari ini. Salam dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sedikit mungkin sebagai perkenalan, kalau yang dari kelas Soekarno ini sudah tahu. Ya Pak Rodi? Iya Pak. Kawan semua. Nama kami tambah juga sedikit. Ya, kami adalah kepala SD N48 Ganting yang tidak pernah putus dari Kecamatan Kota ya. Jadi sebelumnya kami kepala sekolah SD 06 Persib Jambak. Itu mungkin yang penting. Selanjutnya nanti sambil berjalan kita teruskan. Bapak Ibu hadirin pasti apa semua yang hadir pada hari ini, terutama Bapak Ibu dan kepala sekolah hebat ya, sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepada kami pada hari ini sebagai mentor. Mungkin kami akan sedikit berbagi praktek baik kepada kita bersama. Mudah-mudahan yang secuil ini Bapak Ibu bisa diambil yang baiknya, yang buruknya jangan dibawa. Mudah-mudahan ini sebagai dasar pemicu bagi kita di tempat kita bekerja nanti untuk mengembangkan lebih luas kepada Bapak Ibu calon kepala sekolah hebat yang hadir pada hari ini. Ini mungkin kami sebagai mentor ya tak seberapa yang dapat memberikan. Bapak Ibu kembali kepada fokus pada hari ini ya, mohon praktek baik mentor BCKS ini dari kami sendiri ya. Kita mulai saja Bapak Ibu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Praktek baik SD 48 Ganting sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami mentor. Kalau tidak salah kami menerjemahkan kepada dua. Yang pertama, bagaimana peranan kepala sekolah di dalam pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Itu satu. Bagaimana peranan kepala sekolah dalam pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian yang kedua, yang sudah kami terjemahkan, strategi apa? Strategi yang diberikan di dalam membangun kolaborasi dan jejaring mitra sekolah. Di Bapak Ibu yang dihormati, kami akan fokus ke situ. Yang pertama sekali, ada dua praktek baik yang sudah kami laksanakan di SD 48 Ganting, dan kedua-dua ini sedang berproses Pak. Sedang berproses, hasilnya belum maksimal. Itu Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kami menjalin sebuah kerjasama dengan sumber daya sekolah yang ada. Ya, jadi nanti akan kami tanyakan apa praktek baiknya. Pertama yang kami lakukan, yang dua itu pertama kami sampaikan, yang untuk memperdayakan SDM yang ada, ini kami coba mengangkat si cuil
apa sebuah inovasi absensi siswa yang sudah kami beri nama baris, barcode absensi rapi dan sistematis. Itu akan kami jalin kerjasama dengan sumber daya sekolah hari di tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menjalin kolaborasi dengan mitra, ini kami tayangkan sedikit Bapak Ibu dengan komite sekolah. Jadi itu salah satu mitra kita di sekolah adalah komite sekolah. Baik, kita teruskan. Wah, ini kita mulai ini kok persoalannya agak culun nih Bu. Iya ada Bapak, karena sudah tua, mungkin insya Allah tahun besok dulu Ibu. Baik, ini yang kami coba lakukan inovasi absensi siswa dengan baris, barcode absen rapi dan sistematis di SMP 8 Ganti Kota Padang. Praktik baik dalam membangun kedisiplinan dan transparansi. Baik, kita teruskan Bapak Ibu. Ini kenapa memilih itu? Nah, yang pertama, sistem absensi barcode dengan baris. Nah, ini yang dilakukan, yang sudah dikelola, ada disebutkan namanya website, ada kemudahan penggunaan, ada data ritme, ada integrasi. Wah, ada titik bisa kita apa? Di dalam rangka penyusunan itu. Nah, kemudian bagaimana cara kerja sistem yang kita lakukan? Yang pertama, siswa memindai barcode. Ya. Kemudian data tercatat dengan tim, laporan akses intens. Kemudian apa dampaknya Pak Ibu yang kita lakukan? Yang pertama, dampak positif yang kami rasakan walaupun baru maksimal itu kenaikan tingkat kehadiran siswa dalam 3 bulan pertama implementasi. Kami catat kenaikan tingkat kehadiran siswa itu sebesar 15%. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk datang sekolah tepat waktu. Kemudian penurunan keterlambatan siswa, dalam arti keterlambatan siswa berhasil ditekan hingga 40%. Menunjukkan dampak langsung pada disiplin waktu. Kemudian apa lagi? Fokus guru pada pembelajaran. Nah, ini guru maksimal. Guru kini dapat lebih berkonsentrasi pada proses belajar mengajar karena beban pencatatan sesi manual telah ditiadakan. Bukan ini sebenarnya belum ditiadakan Bapak Ibu ya. Ini masih kita seringkan. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal dan efektif bagi siswa. Wah, ini apa tantangannya? Setelah kami lihat di sekolah kami, apapun terobosan yang kita lakukan itu masih ada tantangan. Pada awalnya yang ditentangkan adalah kendala dari internet, karena kita membuat sistem. Itu tantangannya. Ya. Jadi kami menghadapi tantangan berupa jaringan internet yang belum stabil, beberapa area sekolah ini berpotensi menghambat sinkronisasi data. Kemudian, apa lagi tantangannya? Pelatihan dan sosialisasi. Kami mengadakan pelatihan intensif bagi guru dan staf, serta asosiasi menurut kepada siswa, orang tua untuk memastikan adaptasi teknologi berjalan mulus dan efisien. Melalui pendekatan proaktif ini, SD dan Ganti berhasil mengatasi tantangan implementasi dan memastikan sistem absensi barcode berjalan optimal. Bapak Ibu, kita teruskan. Apa rencana ke depan? Ini karena masih berjalan. Rencana ke depan adalah terintegrasi sistem manajemen sekolah. Akan coba kami bangun bersama dengan sekolah. Keterangan ini bahwa kemudian itu reward hadiran siswa terbaik. Jadi nanti siapa yang ngaco rajin datang ke sekolah nanti mungkin kami bagi dari reward di sekolah. Kemudian mendorong budaya disiplin. Dengan adanya aplikasi ini nanti kita berharap impian kita budaya disiplin kami yang selama ini mungkin sekarang kurang baik nanti akan lebih meningkat. Apa rencana impian kami nanti adalah menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, di mana teknologi
menjadi alat untuk membentuk karakter dan potensi terbaik siswa. Ini Pak. Ini kira-kira kolaborasi kami dengan tenaga pendidikan di sekolah. Kami cari dulu guru yang punya potensi dia, kemudian kita ajak kolaborasi dengan didukung oleh stakeholder yang lain. Bisa diputar, Pak. Ada Bapak Ibu yang kami lakukan salah satu inovasi di sekolah saya pernah nanti. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky. Saya dari SDN Bapak Ganti Kecamatan Apa masuk situ ya? Yuk kan ini kan dia mutasi ya Pak kalau gitu. Akhirnya kami memilih merancang dan memproduksi website yang bekerjasama dengan kejahatan kehadiran secara hanya dengan sedikit banyak guru maupun siswa praktis hemat biaya dan bisa diakses oleh pendidik secara langsung yang kami namakan baris barcode absensi rapi dan sistematis. Dengan baris, proses kehadiran kini lebih cepat. Guru bisa fokus mengajar, wali murid pun bisa mendapatkan notif di rumah apabila menyetujui tarif alternatif. Selain itu, kehadiran dapat diunduh otomatis sebagai laporan harian, bulanan, bahkan tahunan. Semua jadi lebih rapi, efisien, dan transparan. Meski pengeluaran pasti sesuai dengan juga tambah gampang karena waktu juga akan terekam pada sekian tahunnya. Keterampilan siswa itu lebih mudah dipantau. Orang tua pasti terlibat dan tenang karena saya mengetahui kehadiran anak kesehatan, kehadiran siswa dan juga kedisiplinan pun ikut terbentuk. Ini adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari terus berinovasi demi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami cari guru yang berpotensi, SDM-nya hebat. Yang buat semua itu kan kita baru. Dia yang buat. Ahmad Arif. Siapa dia Pak Arif? Nanti dia profilnya Pak. Guru kelas 5 SMA Lapang Ganti. Dia adalah inisiator. Narasumber Kota Baik IKM. Yang beliau lakukan sekarang. Kemudian Wardah Inspiratif Teacher. Wizis Super Trainer. Terlewat. Ini dia. Wizis Super Trainer apa artinya Pak Ibu? Pelatihan. 2021, 2022, 2023, 2024. Ini dia Pak Marif, guru kami, guru hebat kami. Boleh ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ini. Oke ini Pak. Ke bawah lagi. Ini. Wah gitu. Kita teruskan. Ini inovasi kerjasama yang kita garap dengan guru yang punya potensi, yang masih berproses Bapak Ibu ya. Ini kita masuk sekarang termasuk salah satu inovasi yang dinilai di Kota Padang. Entah kalau lulus atau bagaimana. Termasuk dari 10 betul. Ya betul. Ini yang update-nya yang kami lakukan kerjasama dengan guru di SDN Bapak Lapang Ganti. Memang ini sedikit juga kami sampaikan. Semacam dana yang berbeda ini untuk replikasinya yang pasti ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa kabupaten kota yang ingin mencoba, tapi itu disesuaikan
disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Ini sudah dapat informasi dari Kabupaten Solo, dari Kota Solo ya. Dari Kota Solo ada di Kabupaten Pasaman Barat. Ibu kami dari Pasaman Barat, ya, Semampe Bu ya. Kita semua orang Pasaman Barat. Kemudian ada di Kota Bukit Tinggi, dan terakhir kemarin ada di Kota Sawah Lunto. Bapak Ibu yang hormati, ini sebagai apa? Memotivasi kita calon kepala sekolah, apa yang kita lakukan di sekolah kita supaya kita menjadi kepala sekolah hebat. Itu Bapak Ibu. Bagaimana kita seorang nakoda yang pernah kita kemarin saya mengendalikan sebuah kapal, mau di mana kita alihkan kapal itu nanti dieksekusi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu yang hormati, ini kesimpulan daripada praktek yang kami lakukan tadi. Inovasi absensi perempuan dengan baris telah membawa perubahan signifikan di sektor pengganti. Teknologi bukan hanya memudahkan pengelolaan kehadiran, tapi juga secara fundamental meningkatkan kedisiplinan siswa dan keterlibatan orang tua. Kami telah membuktikan bahwa dengan adopsi teknologi yang tepat seperti sistem absensi perempuan dari baris, sekolah dapat mencapai efisiensi administrasi yang luar biasa dan secara langsung memupuk nilai-nilai kedisiplinan pada siswa. Ini adalah ajakan bagi kita semua untuk sama-sama mengadopsi inovasi digital demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Mari kita ciptakan generasi penerus yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter kuat dan disiplin. Satu praktek baik dilakukan Bapak Ibu. Kolaborasi dengan pendidik dan kemudian kita teruskan. Berapa menit ya Bu? Oh, udah mulai ini belum? Sudah satu Bu, sesuai yang mana disampaikan. Antara menyentuh bersama, kalau tidak kami mohon maaf. Ya. Kemudian yang kedua, ini kemitraan. Kemitraan di sektor Panganting sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Bu. Rasulullah hebat tadi, kita adalah seorang pemimpin yang pandai mencari solusi, pandai mencari peluang. Bagaimana caranya supaya sekolah kita terangkat untuk pendidikan. Tentu kita perlu mitra, itu sudah pasti. Sebagai pengantar itu saja mungkin Bapak Ibu. Apa yang dilakukan untuk kementerian di SDM Panganting masih juga dalam berjalan Bapak Ibu. Ini kami pilih yang sedang hangat-hangatnya, sedang berjalan dan belum mencapai 100% kerjasama mitra ini. Tapi kami ambil bermitra dengan yang kami angkat. Ini. Sedikit kami sampaikan awal membangun kemitraan. Perjalanan SDM Panganting dalam membangun kemitraan dimulai dengan inisiatif aktif kepala sekolah dan berkoordinasi dengan komite sekolah, komite pramutul. Kemudian berkoordinasi dengan komite sekolah menginisiasi pertemuan rutin dengan orang tua dan pengawas untuk membangun sinergi awal dari kegiatan pertama. Kemudian identifikasi kebutuhan sarana sekolah dilakukan bersama-sama dengan prinsip transparansi dan partisipatif. Apa peran komite DC kami? Kami jadikan dia adalah sebagai pilar penggerak satu-satunya mitra yang tidak bisa kita tinggalkan. Itu akan membantu kita dimanapun kegiatan, kesulitan, masalah, kasus yang terjadi di sekolah kita. Kita harus menjalin kerjasama yang erat dengan komite sekolah. Apa pilarnya? Ada berapa pilar? Penggalangan sumber daya, menggalang dana dan sumber daya dari orang tua serta masyarakat sekitar untuk berbagi proyek sekolah. Ini agak sensitif sekali. Tapi kalau dilakukan secara profesional, jelas, terukur, murni dari komite sekolah, bisa kita pertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
Ini salaman. Ya, jadi Pak, kita lakukan kerjasama yang baik dengan komite. Kemudian penghubung komunikasi menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua siswa, memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Akuntabilitas dana ini sangat menentukan. Kalau kita melakukan penggalangan dana dengan komite, akuntabilitas kita selaku pengelola, selaku penanggung jawab keuangan di sekolah itu harus kita lakukan. Jadi artinya apa? Memastikan penggunaan dana pembangunan sarana dan secara tepat sasaran, efisien dan akuntabel, bisa kita pertanggungjawabkan kemana saja. Bu, kita teruskan. Bagaimana keterlibatan orang tua siswa yang kami lakukan? Dari dukungan moral ke aksi nyata. Orang tua siswa SMP 8 Ganting telah menunjukkan komitmen luar biasa mengubah dukungan moral menjadi aksi nyata. Partisipasi aktif dalam penggalangan dana seperti memberikan dana untuk pembangunan gapura sesuai dengan yang telah didiskusikan bersama dengan seluruh warga sekolah dan koordinir oleh komite. Memberikan ide dan masukan konstruksi berdasarkan kebutuhan anak dan menciptakan lingkungan belajar yang optimal, mungkin secara umum Bapak Ibu. Apa praktek baik yang sudah kami lakukan? Orang tua secara sukarela, itu kita garis bawahi ya. Tidak pungutan, bukan pungli. Secara sukarela, tidak memberatkan. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, boleh dicicil, ya. Kalau tidak sama sekali, malah orang yang siswanya yang tak mampu itu kita lakukan subsidi silang. Mangalu uang akan mintakan untuk kebutuhan sejadinya tidak cukup. Bapak Ibu, ini yang dilakukan. Apa yang kami coba? Kolaborasi ya dengan mitra. Kami coba membangun sebuah gapura sekolah. Ya, kami coba Pak kawan ibu yang datang sebelah penggantian, ada nampak tonggak dua Bu ya? Selesai, foto saja belum bisa masuk. Itu adalah inisiasi dari komite SMP 8 Ganting. Dan juga kami tambahkan sedikit, itu adalah kami akan juga buka celah-celah kayak yang lain, mungkin saja dari donator, dari apalagi alumni SMP 8 Ganting. Kalau terdengar oleh kami ada anggota dewan alumni SMP 8 Ganting, kami telepon. Pak, ini saja ini Pak, Kapura kami tiang saja belum boleh buka. Bagaimana ini Pak? Tidak malu Pak, seorang alumni SMP 8 Ganting Kapura dan selesai. Iya benar, lihat nanti acaranya masukkan proposal. Proposal sudah masuk sekarang Bapak Ibu, tapi belum terrealisasi. Doa saja tembok ya. Kenapa terbangkan lain ini masih kita menghimpun dana step by step, seketik gitu. Dan teruskan Bapak Ibu. Wah, siapa yang kita libatkan? Pengawas sekolah, pengawas mutu dan pendamping strategis. Apa yang kita ambil dari beliau? Arahan teknis. Kolaborasi kita dengan pengawas. Beliau adalah pendamping mutu, pendamping program. Itu garis besar yang kami baca. Kemudian, wah ini yang kami lakukan Pak Ibu. Ya. Salah satu bukti nyata keberhasilan kolaborasi adalah penggalangan dana dalam rangka pembangunan gapura SMP 8 Ganting. Ini adalah proyek ambisius mendapatkan menunjukkan kekuatan kemitraan. Penggalangan dana cepat, komite dan orang tua berhasil menggalang dana baru sekitar 40%. Ya, 40% dalam waktu 2 minggu. Luar biasa menurut kami walaupun sedikit. Bagaimana dukungan pengawas sekolah memberikan bantuan krusial dalam proses perizinan dan pengawasan pembangunan, memastikan kelancaran proyek. Hasilnya adalah sudah dimulai proses pembangunan gapura SMP 8 Ganting. Wah, ini prosesnya Bapak Ibu. Untuk menjadi kemitraan juga dengan
orang tua komite sekolah, sampai-sampai tukang-tukangnya kami ambil orang situ. Nah, dia adalah orang tua murid, dia tukang, pandai, hasil karyanya bagus, kita banyak dapat plus-plusnya. Ya, jadwalnya yang biasanya sampai jam 2, kita lihat jam 4 masih bekerja, luar biasa. Pak, ini sudah kelewatan jam Pak. Ya tidak apa-apa, ini kan sekolah kita juga. Nah itu jawabannya, alhamdulillah. Bapak Ibu kita teruskan, ini yang sedang ini baru 15%. Wah ini rencana apa? Impian ini, impiannya ini. Wah ini sudah kita buat lengkap sekolah harus profesional. Ini RAB-nya. Wah, dicari lo orang yang bisa menggambar. Ya, kita tidak proyek kaleng-kaleng Pak, walaupun kecil. Tetapi kelola secara profesional, ini nilainya tidak seberapa, paling-paling 15 jutaan. Tapi kita selaku kepala sekolah harus kita kelola uang itu seprofesional mungkin. Sehingga mari konsep kita tadi transparan dan akuntabel itu kita lakukan. Nah ini foto-fotonya kalau siap nanti, nah itu tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping. Oke, teruskan Bapak Ibu. Wah, kunci sukses itu pasti kolaborasi kami. Yang pertama, komunikasi terbuka. Jadi menurut kami ini ada kunci sukses kita berkolaborasi dengan kemitraan. Pentingnya komunikasi yang terbuka dan rutin antar semua pihak, memastikan semua suara didengar dan dipahami. Itu yang pertama menurut kami. Yang kedua, yang tadi juga transparansi dan akuntabilitas bagi seorang kepala sekolah yang mengelola sekolah itu sendiri. Transparansi penuh dalam penggunaan dana yang penting. Kemudian pelaporan hasil kerja, membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Kalau kepercayaan sudah terbangun oleh kepala sekolah, insya Allah. Kami pernah SD 20 Bu, wah, luar biasa. Waktu penilaian sekolah. Iya, sekolah beliau itu luar biasa Pak Ibu. Nggak raso, ini malunya bukan menguji ini. Nggak raso ke lokasi SD kita itu ya. Ya, SD 20 Indah Lubuk Kilangan. Beliau ini sekolah yang langsung bermitra. Ini mohon maaf ya, kami tahu sedikit SD 20 Bu ya. Mitra dengan kita semen baru sebulan Bu. Seratusan. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti kita tambahkan sedikit pengalaman. Silakan jalin mitra dengan siapa saja. Kami mengangkat SDM 806 Pasir Japa dulu jadi B jadi A, bermitra dengan PT Japa Kopi Indonesia. Ya, untuk biaya rehab mancat sekolah lebih kurang 250 juta. Dia yang mengelola. Kemudian dia tawarkan program, kami angkat Pak As. Ini ada program dari kebetulan salah satu pegawai Japa ini, dia adalah orang master catur Indonesia. Iya enggak Bapak, kita dapat di SMP makin jadi. Sekarang masih jalan Pak. Bagaimana kita merespon mitra kita? Wah, selagi tanduk kemakan, dialah tadinya nak lulu adalah Ibu kan. Ya, kami angkat sebuah acara di Kota Padang ini, turnamen catur Kota Padang. Yang hadir cuma 30 sekolah Bu, tapi namanya Kota Padang juga. Ya, lagi cek mitra wah ini pantas bagus. Ini handing dari program yang saya berikan. Ya, dan inilah yang saya lakukan Pak, yang luar biasa. Ada lagi nanti acara Pak, nanti saya bantu. Itu lagi. Dikasihnya uang, kasihnya ala-ala catur dan sebagainya. Contoh mitra. Jadi kita teruskan. Karena Bu, nunggu ini Bu. Teraso ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari mewujudkan sekolah hebat melalui kolaborasi. Kolaborasi bukan beban, tetapi kekuatan bersama
dengan sinergi komite, orang tua, dan pengawas sekolah kita bisa lebih maju. Bersama kita bangun masa depan anak-anak kita yang lebih cerah. SD pendamping, inspirasi, kolaborasi, pendidikan. Aduh, foto-foto yang muncul, Pak. Yang Dominic State lah. Rapi dengan komite tak nampak. Sebagai penyemangat SKT. Diulang lah. Yang bawah. Ada. Wah, ini pengawas nih, nampak sedikit. Ini pengawas kita. Ini kami pengawas mendampingi kepala sekolah dan komite rapat bersama dengan orang tua. Ini kebetulan video kami yang bermuka. Lalu mencari buku. Ini keterlibatan orang tua dari hubungan moral yang nyata. Ini kami undang seluruh komite orang tua. Agar semuanya undang semuanya. Kita undang Pak Sadio Snake-nya sedikit. Dia semangat orang tua, Bapak Ibu adalah yang luar biasa, orang tua kami yang telah terpilih menjadi orang tua murid. Saya berlakukan. Apa sih kontribusi Ibu terhadap sekolah? Dari kelas 1 sampai kelas 6 anak dipelajar menangis, saya nabok. Kami sedih banget. Kini banyak orang tua pagi melepaskan anak pulang ke bagaimana. Anaknya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sekarang nggak pintar. Lalu menjadi dokter, menjadi pilot dan segala macam. Itu jasa siapa, Bu? Jasa guru. Kalau tidak ada saya apa katanya mungkin itu, Bu. Tidak. Ayo kita sekarang. Gitu lagi, Bu. Dicoba kolaborasi. Saya dapat pengganti. Nah ini gambar dari Bu, banyak lagi itu yang lain. Ya itu sekolah bisa nyata sudah. Ini baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dua tema Bapak Ibu. Secuil. Berarti baik saya berharapan ganti. Cukup ya Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Ibu bawa lah ke sekolah. Nanti di sekolah Bapak Ibu carilah peluang-peluang lain untuk bisa bermitra dengan siapa saja. Mitra kita di dinas pendidikan bukan satu, banyak sekali yang bisa lakukan. Kemudian mari kita lakukan komunikasi yang baik dengan guru-guru. Kita lihat peluang kemampuan guru kita di sekolah itu hebat-hebat, jauh kemampuannya dari kita. Ada yang ahli IT, ada yang ahli komputer, ada yang programmer. Pak Zul, Pak Eko tahu dia berapa ganti? Dia adalah Hafiz PGRI Provinsi Sumatera Barat dia. Lompanya Liga Nasional. Kita memanfaatkan potensi. Nah selama ini mungkin dia untuk dia sendiri. Sekarang apa kontribusinya terhadap sekolah? Kita sampaikan Pak Eko, Bapak orang Hafiz. Kenapa anak kita kok tidak bisa Hafiz? Malu kan Pak? Nah itu. Demikian saja mungkin Bapak Ibu, ada yang kurang mari kita tambah bersama-sama dengan calon kepala sekolah hebat. Yang baik itu mungkin adalah datangnya dari Allah. Yang salah itu mungkin kesalahan kami sendiri. Kalau ada kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Muhammad Nasir. Luar biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir SPD dari SDN 48 Ganting. Tadi mengingat Bapak Muhammad Nasir bilang di komitenya tadi dikasih snack gitu ya Pak ya. Nah, jadi kaget-kaget.